Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Edumi semua. Gimana kabarnya nih? Semoga udah sehat dan bahagia ya. Oke, kali ini Sobat Edumi kita kedatangan tamu, bukan tamu, lebih tepatnya tuan rumah. Kita kedatangan Ibu Happy. Iya, selamat pagi sahabat Edumi. Alhamdulillah, sehat Mas Arif. Ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun sahabat baru. Edumi di rumah semuanya. Ya, Oke. Semoga pada sehat selalu. Oke. Iya, sesuai jargon kita ya Mas, Iya, gimana? benar, Ibu, jargon Masih ingat sahabat Edumi di rumah jargon kita? Edumi Podcast. Educate, happy, and happy. Kali ini kita akan berbincang terkait program kerja promosi kesehatan rumah sakit. Iya. Karena kan sudah tahun baru. Sudah tahun 2026 ya. 2026. Sebelumnya mungkin kita refleksi dulu ya Mas. Alhamdulillah tahun 2025 kemarin program kerja kita terlaksana, berjalan dengan baik, dan terima kasih juga atas partisipasi sahabat Edumi di rumah yang selalu setia menonton informasi dan edukasi dari RSUD Jenderal Ahmad Yani. Dan kita juga berterima kasih ya Mas atas kritik-kritik yang membangun serta saran-saran yang masuk itu untuk kebaikan kita semua. Oke. Baik, itu tadi Sobat Edumi sedikit refleksi promosi kesehatan rumah sakit di tahun 2025. Sekarang kan udah 2026 nih. Kira-kira ada program-program apa aja di 2025? Wah, banyak. Sebagaimana program di tahun 2025 kita banyak sekali program-program untuk promosi kesehatan di tahun 2026 ini sesuai dengan amanah undang-undang sesuai dengan amanah undang-undang nomor 17 tahun 2023, di mana setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi. Jadi promosi kesehatan itu bukan maunya kita, tapi kita melaksanakan amanah undang-undang gitu Mas. Selain itu juga promosi kesehatan ini juga diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2018 dan diteruskan juga dengan peraturan Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani terkait program kerja promosi kesehatan seperti itu. Jadi benar-benar udah diatur iya. Nah, jadi setiap tahun kita membuat program kerja promosi kesehatan. Untuk itu kita hadir di sini untuk melakukan sosialisasi apa aja sih yang mau kita lakukan di tahun 2026 ini. Apa aja Mas? Jadi yang pertama kita tentunya ada Edumi Podcast, kemudian ada edukasi di ruangan ya, dan di ruang tunggu poli. Kemudian juga kita nanti bakal ada kolaborasi dengan lintas sektor. Iya, kita ada kolaborasi dengan lintas sektoral untuk edukasi di luar gedung. Dan sahabat Edumi juga seperti yang sudah kita sampaikan ya Mas, di akhir tahun 2025 kemarin itu kita spill sedikit bahwa ada beberapa program inovasi dari ruangan. Jadi setiap ruangan kita ada inovasi edukasi yang namanya juga keren-keren tuh. Iya, nanti akan kita undang satu persatu mereka untuk melakukan sosialisasi. Inovasi apa sih di tiap ruangan yang mereka miliki itu yang dikoordinir dari bidang keperawatan. Bakal seru banget sih nanti. Jadi kita juga akan keliling ke ruangan-ruangan mungkin ya melakukan edukasi tersebut. Iya. Nah, Mas Arif, mungkin di sini saya membawa program kerja yang sudah disetujui oleh Ibu Direktur ya untuk program kerja tahun 2026. Izin saya sampaikan kepada pemirsa Edumi agar kita tahu ya bahwa kita membuat perencanaan program promosi kesehatan ini berdasarkan evaluasi program di tahun sebelumnya. Jadi ada beberapa yang memang belum tercapai karena ada beberapa hal, tidak banyak, itu terkait jumlahnya saja. Misalnya edukasi dalam gedung di mana targetnya sebanyak setiap minggu, tapi di tahun kemarin itu untuk di akhir tahun kita tidak bisa melaksanakan setiap minggu, hanya sebulan sekali. Itu karena ada beberapa kendala. Nah, itu akan menjadi evaluasi kita bahwa di tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai target untuk edukasi dalam gedung, khususnya di Poli Rawat Jalan kita bisa melaksanakan seminggu sekali. Seperti itu. Jadi program kita yang pertama adalah tentu saja sosialisasi yang kita sampaikan di hari ini ya Mas, sosialisasi. Kemudian yang kedua adalah seperti yang disampaikan Mas Arif tadi, kita ada inovasi
Edumi, di mana Edumi itu adalah edukasi mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro yang sudah kita kemas menjadi beberapa bagian ya. beberapa program. Karena selain itu juga kita punya inovasi untuk informasi di media sosial kan Mas. Apa sih yang terbaru kan nanti Mas? Di TikTok juga, terus di Instagram juga, YouTube juga kita ada, lengkap pokoknya kita. Nah, apa informasi terbaru kan yang akan dilakukan Mas? Bocorannya dikasih dong ke sahabat Edumi untuk tahun 2026 ini. Oke, jadi nanti di 2026 kita akan melakukan konten-konten itu banyak yang kita kemas dengan agak humoris ya, biar lebih diterima di masyarakat. Biar gak serius Kak Mas Arif ya. Kita juga akan mengajak kru-kru kita nih, jadi nggak cuma itu aja yang dilihat, ada banyak nanti. Jadi nanti informasinya lebih gampang diterima karena ada humor-humornya gitu. Itu sih sedikit bocoran buat konten-konten ke depannya. Jadi tunggu ya sahabat Edumi, nanti ada banyak dari teman-teman kita, talent-talent di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro yang akan memberikan informasi dan edukasi yang akan dikoordinir oleh instalasi promosi kesehatan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nah, yang berikutnya Mas, kita untuk program promosi kesehatan selain informasi dan edukasi yang disampaikan melalui tadi media sosial ya, kita juga akan terus melakukan informasi dan edukasi melalui media cetak kita. Yang sudah kita laksanakan, walaupun itu kata orang jadul ya, artinya dalam bentuk leaflet, poster, banner, itu kan udah jadul. Kalau yang kekinian kan yang melalui media sosial ya, elektronik. Tapi itu masih dibutuhkan. Kenapa? Karena nggak semua orang familiar dengan gadget ya. Jadi ada beberapa orang yang selain tidak familiar juga memiliki keterbatasan dengan hal-hal tersebut, sehingga kita memfasilitasi dengan menggunakan media cetak. Ini salah satu sebagai upaya kita agar masyarakat dapat mengakses melalui media apa saja informasi dan edukasi promosi kesehatan khususnya di rumah sakit. Ya, bisa terjangkau ke semua orang gitu ya. Iya, terjangkau semua orang. Yang punya gadget aja yang bisa menerima, tapi semua bisa. Iya, selain itu ada satu lagi yang istimewa Mas di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro sebagai rumah sakit tipe B pendidikan. Kita juga memiliki media edukasi yang ramah disabilitas. Oh iya, benar Ibu. Jadi kita punya media edukasi ramah disabilitas dalam bentuk buku edukasi dengan menggunakan huruf braille. Ya. Jadi itu sebagai salah satu upaya kita untuk memberikan akses informasi dan edukasi terhadap disabilitas. Selain juga melalui audio ya, kalau yang di YouTube atau media sosial itu kan ada video dan audionya, itu sudah memenuhi juga untuk disabilitas yang salah satu penyandang disabilitas. Tapi untuk misalnya edukasi yang media cetak, kita membuat media edukasi dalam bentuk braille itu tadi, dan juga kita juga memberikan informasi di setiap ruangan itu. Misalnya ruangan poli A juga kita menyediakan ada huruf braille di depan ruangan, sehingga bila ada pasien disabilitas yang memang membutuhkan informasi itu, mereka bisa menggunakannya gitu, seperti itu. Berarti benar-benar sangat kita bisa menjangkau semua orang ya Bu ya. Disabilitas pun kita perhatikan. Iya, tidak boleh ada perbedaan, semuanya harus setara mendapatkan informasi. Hanya saja mungkin saat ini untuk informasi edukasi yang melalui huruf braille itu belum banyak karena memang ada keterbatasan juga ya. Keterbatasan, jadi belum banyak. Jadi kita ambil materi-materi yang memang sangat spesifik, misalnya yang harus ada, misalnya seperti cuci tangan, etika batuk, itu kan yang umum dan semua pasien itu membutuhkan gitu, membutuhkan itu sudah kita berikan informasi dengan huruf braille. Tapi untuk yang lainnya itu kita belum, karena harus spesifik kan. Harus spesifik. Pembuatannya juga. Pembuatannya juga harus khusus gitu ya sahabat Edumi. Nah, untuk pelaksanaan kegiatannya sendiri Mas, untuk Edumi Podcast nih, kapan kita tayangnya? Apakah ada perubahan? Oke, untuk Edumi Podcast tetap sama ya Sobat Edumi. Kita tayang setiap hari Kamis 1 bulan sekali ya. Iya. Gitu.
kita tayang sebulan sekali ya sahabat Edumi, karena memang banyak sekali program promosi kesehatan, sehingga untuk Edumi Podcast seperti yang kita sampaikan di tahun lalu ada perubahan. Yang dulu awalnya kita setiap minggu, setiap Kamis, setiap hari Rabu ya. Tapi untuk mulai Agustus tahun yang lalu hingga sekarang kita 1 bulan sekali. Jadi biar teman-teman di rumah juga tidak bosan dengan podcast kita, diselingi dengan edukasi melalui media sosial, ya kan? Kemudian juga untuk kalau yang edukasi dalam gedung gimana, Mas? Untuk edukasi dalam gedung itu nanti kita akan melakukan edukasi di ruang tunggu poli lantai 2. Seperti biasanya ya, seperti sudah biasa. Kita lakukan, benar. Kemudian juga ada edukasi di ruang rawat inap. Di ruang rawat inap juga ada. Iya, melalui inovasi-inovasi di ruang-ruangan. Ruangan. Nah, untuk edukasi kerjasama lintas sektor, edukasi luar gedung itu kita melakukan dengan kerjasama lintas sektoral dan juga kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan. Jadi kayak IBI, Iya, dengan IDI, kemudian dengan IBI, PPNI, PPKMI, dan juga banyak lagi dari organisasi profesi yang nanti kita bisa gandeng untuk bisa memberikan informasi dan edukasi. Karena pada prinsipnya Mas Arif, untuk program promosi kesehatan ini kita tidak bisa menjalankan sendiri. Ya, dan juga ini bukan kewajiban hanya ya, tidak hanya kewajiban dari instalasi promosi kesehatan itu sendiri, tapi ini adalah kewajiban dari seluruh karyawan di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Iya, dan itu juga sebenarnya juga diatur Mas, dari ujung depan mulai pasien masuk ke RSUD Jenderal Ahmad Yani, promosi kesehatan rumah sakit itu harus sudah dijalankan sampai dengan pasien pulang. Iya, makanya ada edukasi di luar itu, ada informasi terkait layanan rumah sakit ada apa aja. Kemudian tukang parkir juga mengedukasi bagaimana cara parkir yang baik. Satpam juga memberikan edukasi gimana tentang keamanan. Kemudian juga masuk ada perawat. Kemudian ada admisi, ada dokter, ada penunjang, semuanya pasti akan memberikan informasi dan edukasi kepada para pasien, keluarga, dan pengunjung rumah sakit. Gitu. Jadi promosi kesehatan itu tidak hanya dilaksanakan oleh instalasi promosi kesehatan, tapi seluruh sivitas RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Oh ya Ibu, tadi kan udah dijelaskan Ibu ya, banyak banget program-programnya nih ya Bu. Terus gimana nih cara kita memonitoringnya supaya program-program tersebut tuh bisa berjalan lancar? Oh, pasti ya Mas Arif, dari setiap program kerja kita harus memasukkan program monitoring dan evaluasi. Itu untuk melihat apakah program kerja yang kita laksanakan itu sudah berjalan dengan baik atau belum, ataukah di perjalanan itu ada kendala-kendala yang memang kita perlu perbaiki saat pelaksanaan atau setelah pelaksanaan. Jadi monitoring itu kita akan laksanakan setiap bulan. Setiap bulan ada kegiatan monitoring program promosi kesehatan. Siapa yang monitoring? Ya tentu saja instalasi promosi kesehatan dari kita untuk kita. Kita yang menyusun program kita juga yang melakukan monitoring apakah itu sesuai atau tidak. Bila tidak sesuai kenapa gitu, tidak sesuai terkait waktunya, terkait pelaksananya, atau ada kendala yang lain. Karena namanya melaksanakan kegiatan pasti ada tantangannya, iya ada tantangannya. Nah itu yang menarik. Dari hasil monitoring itu tentu saja akan kita lakukan evaluasi. Dari evaluasi itulah kita susun perencanaan baru. Seperti itulah siklus dari setiap program kerja, dari program-program yang akan kita laksanakan, khususnya program dalam hal ini program promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani. Mas Arif, dari hasil monitoring dan evaluasi itu, sebelum kita melakukan penyusunan program kerja di tahun berikutnya, tentu saja kita harus menampung nih aspirasi-aspirasi dari sahabat Edumi, dari pasien, dari keluarga pasien. Untuk itu kita melakukan survei kebutuhan dari konten promosi survei kebutuhan edukasi di rumah sakit itu kita lakukan setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan. 3 bulan sekali. Bagi sobat Edumi kira-kira ada masukan bisa tuh di komentar di sosial media kita juga bisa ya Bu ya? Iya bisa. Jadi sahabat Edumi, komentar-komentar sahabat Edumi di chat
atau di sosial media itu tetap kita baca, kita tampung, bukannya diabaikan ya, tapi itu ditampung menjadi bahan monitoring dan evaluasi dari kami untuk perbaikan berikutnya. Dan juga mungkin ada beberapa pasien RSUD Jenderal Ahmad Yani yang ditemui oleh petugas kami menanyakan. Nah, itu adalah sebagai proses dari survei kebutuhan edukasi dan informasi di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro terkait isinya, kontennya, terkait apakah yang dibutuhkan, media apa yang dibutuhkan, lebih banyak mana media yang dibutuhkan itu gitu. Jadi makanya ada beberapa media yang memang kita tayangnya lebih banyak karena itu sesuai dengan permintaan dari hasil survei kebutuhan edukasi gitu, dan permintaan dari sahabat Edumi di media sosial, permintaan dari pasien dan keluarga saat kami melakukan survei. Seperti misalnya sekarang ini kan TikTok kita tayang seminggu 2 kali. Iya, itu sesuai dengan permintaan dari sahabat Edumi dan juga pasien dan keluarga yang berkunjung ke RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Kan mungkin kayaknya saat ini kan kita lebih suka tayangan video yang pendek-pendek ya. Dan juga video yang menjadi perencanaan kita tahun 2026, kenapa kita akan mengeksplor lebih banyak yang santai, kemudian juga yang humoris, itu juga sesuai dengan permintaan pasien, keluarga, dan sahabat Edumi. Terima kasih yang sudah memberikan masukan yang bangun ya. Iya, jadi itu menjadi masukan kami untuk lebih baik lagi. Setiap tahun tentu saja kita pingin program promosi kesehatan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro ini semakin baik dan semakin meningkat. Tetap kita tunggu ya sahabat Edumi di rumah saran dan kritiknya yang bersifat membangun. Iya, benar sekali. Jadi kita untuk membuat konten juga nggak semata-mata mau kita sendiri ya Bu ya. Kita benar-benar mendengarkan permintaan dari sahabat Edumi semua, dari pasien juga ya Bu. Ya, kita menampung aspirasi dari semuanya. Karena itulah kita berupaya dalam melaksanakan amanat dari undang-undang, memenuhi hak, pemenuhan hak terhadap informasi dan edukasi untuk pasien, keluarga, dan masyarakat. Oke, Sobat Edumi, tadi seputar program kerja kita ya Bu ya, 2026. Semoga bisa sesuai dengan yang kita rencanakan dan tidak ada kendala-kendala yang terlalu berarti. Sebelum kita tutup podcast ini, kita jargon dulu ya. Iya, aku juga mau ngerasain jargon. Jarang-jarang bisa di belakang layar, saya di depan layar pengen ngerasain jargon. Iya, jadi nggak cukup yang depan tadi ya. Harus 2 kali ya. Iya, sahabat Edumi. Biasanya di balik layar berarti kan Mas Arif. Ini dipaksa karena hanya dia aja yang belum pernah jadi host ya kan. Mas Yoga udah, Mas Eko udah. Nah, yang di balik layar biar teman-teman sahabat Edumi di rumah juga tahu nih siapakah di balik layar dari tayangan Edumi podcast dan tayangan promosi kesehatan yang lainnya. Oke, jadi kita tutup ya Bu ya, udah nggak kuat ini. Ternyata sulit ternyata di sini ya Bu ya. Ternyata sulit ya. Kalau di balik layar tuh ngerasa kayak gampang lah kayaknya, ternyata sembilan di sini. Malah ketawain ketawain biasanya. Yang ketawa paling kuat biasanya. Jargon dulu ya Bu. Oke. Edumi Podcast, educate, healthy, and happy. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.